Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm laqad iltaqayna maratan ukhra fi Zoom. Na'am. Walau kana fi Zoom insyaallah ad-dars sayamsi insyaallah. والآن إن شاء الله سندخل إلى الحديث الثامن والثلاثون. نعم hadis samin wa salasun 38 hadis kitab Umdatul Ahkam li Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Hadis ke-38 membahas tentang beberapa keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau dan umatnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar para sahabat tapi umatnya. Yang dimaksud adalah kita semua. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, ya. Hadisnya kita share screen. Hadis ke 20 atau 38. Sudah ada di layar, ya. Sa'aqra awalan hadzal hadis wa ba'dahu antum tahfadun. Nam ba'da qiraati antum tahfadun au taqra'un wahdakum. Wa ba'da qiraati antum turakizuna fi syarh hadzal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahri wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli wa'titu syafa'ah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khasah wa bu'istu ila an-nabi wa bu'istu ila an-nabi wa bu'istu ila an-nasi 'amah wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi wa laysa wa kana nabi Nabi Muhammad walakin kana nabi min qabl yub'atsu ila qaumihi khasah wa bu'istu yakni Nabi Muhammad SAW ila nasi 'ama. Nah, sa asyrah hadzal hadis. Nah, sa utarjim ila lughah al-Indonesia. An Jabir bin Abdullah, ya, hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'titu khamsan," ya, aku telah diberi 5, ya. Maksudnya 5 di sini adalah 5 perkara, ya. Lam yu'tahunna, dan belum diberikan 5 perkara ini ahadun minal anbiya'i qabli, ya, satu orang pun dari nabi-nabi yang sebelumnya. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhususan ini belum diberikan kepada mereka, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang 5 itu, ya? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahri. Nusirtu, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan, nusirtu, ya. Aku diberi pertolongan birru'bi, dengan ketakutan. Ar-ru'b itu adalah ketakutan masirata syahri, dalam jangka waktu 1 bulan perjalanan. Maksud 1 bulan perjalanan di sini adalah ketika musuh berada di tempatnya,
akan bertemu dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam jangka waktu 1 bulan musuh itu udah merasa atau merasakan ketakutan akan bertemunya dengan tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu. Wajulat liyal ardu, dan dijadikan tanah atau bumi, ya, untuk Rasulullah, li itu untuk Rasulullah, untukku, dan dimaksud untuk di sini adalah Rasulullah, masjidan wa tahuran, ya, masjid maksudnya tempat sujud, wa tahuran, dan bersuci, ya. Jadi Rasulullah diberikan yang kedua, kekhususan yang kedua untuk Rasulullah, yaitu dan umatnya itu, ya, yang kedua itu wajulat liyal ardu, jadi dijadikan tanah atau bumi untuk Rasulullah SAW, masjid dan tempat sujud, ya, wa tahuran, dan tempat bersuci, seperti itu. Fa ayyuma rajulin, dan siapa saja, ya, min ummati, dari umatku, adrakat shalah falyusalli, ya, udah datang waktu sholat, maka lakukanlah sholat, falyusalli, maka lakukanlah sholat. Jadi fa ayyuma rajulin, siapa saja dari atau siapapun dari kita, ya, min ummati, dari umatnya, maksudnya siapapun dari umatnya, dari umat Rasulullah SAW, umat ini, umatku maksudnya adalah kita, adrokat sholat, ya, jadi telah datang waktu sholat, adrokat sholat, telah datang waktu sholat, fal yusolli, maka sholatlah, ya, maka sholatlah. Jadi jangan menunggu-nunggu, ya. Maksudnya al-ardu di sini, ini kembali lagi kepada al-ardu yang tadi, wajulat liyal ardu, yaitu tentang membahas tentang tayamum. Kalau tidak mendapatkan air, maka bertayamum, ya, maka bertayamum, ya. Jadi kalau kita udah datang waktu sholat kepada kita, ya, waktu sholat udah masuk, kita tidak menemukan air, maka sholatlah atau berwudulah atau bertayamum, ya, maka bertayamumlah, ya, seperti itu, bertayamum dengan tanah kalau tayamum. Maka kata Rasulullah, ini kekhususan hanya di umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. Ya, yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku, wa uhillat li, dan dihalalkan untukku, al ghanaim, harta rampasan perang, ghanimah jam'uhu ghanaim, ya, ghanimah jam'uhu ghanaim, harta rampasan perang, walam tuhalla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan dari nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya itu kalau lagi peperangan, ya, di zaman sebelumnya itu, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, jadi al-ghanimah itu tidak dalam haram hukumnya itu, ya, untuk diambil oleh rasul-rasulnya atau nabi-nabinya. Tapi kalau di posisi Nabi Muhammad SAW dan umat itu halal, dihalalkan, karena ketika itu kalau di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian maka turunlah api untuk membakar ghanimah tersebut, ya. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, wa u'titu syafa'ah. Nah, wa u'titu syafa'ah. Nabi Muhammad SAW juga diberikan syafaat, ya. Kalau para nabi sebelumnya itu tidak diberikan syafaat, yaitu yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaat mujma, ya, syafaat mujma. Ketika manusia, nanti kita akan baca, ya, di penjelasan atau di faidahnya, ya. Jadi ketika itu kita di padang mahsyar, ya, lagi menunggu keputusan, setelahnya kita itu menunggu dikumpulkan satu tempat, kemanakah kita selanjutnya. Kemudian kita datang ke Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh dan yang lainnya, ya.
Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Allah SWT, dan Allah SWT memberikan apa namanya keputusan syafaat ya untuk umatnya. Maksudnya Allah SWT memberikan mengiyakan keinginan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk semua manusia. Semua manusia, bukan hanya umat Rasulullah saja, akan tetapi semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari akhir, ya seperti itu. Jadi wa'uti itu syafaat, dan diberikan syafaat, yaitu syafaat uzma, ya syafaat uzma hanya Rasulullah SAW saja. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah. Dan Nabi sebelumnya itu ketika diutus hanya untuk kaumnya saja. Khassah, hanya untuk kaumnya saja. Contohnya itu untuk menanggapi, misalkan ada seorang nabi di Indonesia, ya sebelumnya itu, ya nabinya itu hanya untuk Indonesia saja, enggak untuk seluruh dunia, ya. Akan tetapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika diutus itu hanya bukan untuk satu kaum saja, bukan untuk Makkah saja atau Madinah, akan tetapi untuk seluruh umat manusia, ya, untuk seluruh umat manusia, hukumnya itu, ya. Wa bu'istu ilan nas untuk seluruhnya manusia, amah, ya, secara keseluruhan. Jadi bukan hanya untuk kaumnya saja, ya, seperti itu. Jadi ada lima perkara, 5 kekhususan yang diberikan Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, diberikan pertolongan dari musuhnya, ya, dengan ketakutan sejauh 1 bulan, ya. Yang pertama. Yang kedua, dijadikan tanah itu sebagai tempat sujud dan bersuci, ya, yaitu tayamum, yang menjadi pembahasan kita, ya, karena kita sedang membahas di bab at-tayamum, ya. Yang ketiga, yaitu dihalalkan untuk Rasulullah SAW al-ghanimah atau al-ghanaim. Jamak dari ghanimah adalah ghanaim, ya, yaitu harta rampasan perang. Dihalalkan harta rampasan perang yang sebelumnya diharamkan untuk nabi sebelumnya. Yang keempat, yaitu diberikan syafaat uzma. Dan yang kelima, ya, itu Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Itu pembahasan di hadis yang ke-38, ya. Di hadis yang ke-38. Untuk pembahasan yang selanjutnya bisa dibaca di bawahnya. Itu yang bisa saya sampaikan di hadis ke-38. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya. Nanti.